Sobat JKN, selamat datang di program Talk About JKN. Nah, di program Talkin kali ini kita akan membahas mengenai kepesertaan aktif JKN sebagai syarat pembuatan SIM dan SKCK. Nah, telah hadir bersama kita nih Sobat JKN narasumber untuk tema kali ini, yaitu Bapak Ambar. Ada Bapak, mohon dipersilahkan. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ambar Permana, saya selaku Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kantor Cabang Sorong. Nah, Bapak, sekarang kan kalau mau buat SIM dan SKCK kan perlu nih kepesertaan aktif JKN. Kira-kira ada informasi apa sih Pak dari Bapak sendiri? Oh iya, jadi terkait dengan peraturan polisi ya, nomor 6 tahun 2023 dan yang terbaru ini itu terkait dengan pendaftaran pengurusan SKCK yang harus melampirkan kepesertaan aktif. Nah, kalau kemudian yang kedua itu terkait dengan Perpol 2 ya tahun 2023 terkait dengan kepesertaan aktif untuk pengurusan SIM. Nah, mungkin di sini ada informasi terkait dengan Perpol 6. Jadi sebenarnya sama saja, tapi latar belakangnya mungkin saya bisa menyampaikan. Jadi kenapa sih perlu ada Perpol 6 dan 2 itu ya. Jadi sebenarnya pemerintah ini kan memberikan jaminan kesehatan ya dari BPJS Kesehatan hadir di 2014. Nah, hanya saja pertumbuhan kepesertaan karena di peraturan presiden nomor 82 sampai diperbarui sampai peraturan presiden 59 itu kan salah satu stepnya adalah setiap penduduk wajib menjadi peserta JKN. Nah, hanya saja setiap tahunnya dievaluasi pertumbuhan dari peserta atau penduduk yang memiliki JKN itu belum sesuai dengan harapan. Nah, berdasarkan target RPJMN tahun 2024 di mana cakupan kepesertaan itu harus 98%. Nah, di situ ada percepatan. Percepatannya itu adalah salah satunya pemerintah menerbitkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 terkait dengan optimalisasi program JKN. Nah, di Inpres nomor 1 tahun 2022 Presiden memberikan instruksi kepada 3 kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan program JKN melalui kewenangan dan tugas masing-masing kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah untuk Polri. Nah, dari Inpres 1 tahun 2022 tersebut, Polri itu menghasilkan atau melahirkan Inpres nomor 6 dan nomor 2. Jadi sebetulnya kalau kita menelisik ke belakang, itu sebenarnya dari Polri sendiri itu sudah pernah ya di tahun 2021 itu ada Perpol nomor 5 terkait dengan penerbitan SIM. Kemudian di Perpol nomor 18 tahun 2014 itu juga terkait dengan pengurusan SKCK. Kemudian ada Perpol nomor 7 tahun 2021 itu terkait dengan nantinya STNK. Karena di Inpres nomor 1 2022 khususnya kepada Polri, nah, untuk optimalisasi program JKN tersebut itu mereka mempersyaratkan kepesertaan aktif, salah satunya adalah STNK, kemudian SIM dan SKCK. Hanya saja dalam implementasinya itu baru SKCK, kemudian dilanjutkan dengan SIM, ini masih berproses untuk STNK seperti itu. Berarti memang sebenarnya 3 ya, SKCK, SIM, dan STNK. Tapi untuk sekarang memang baru SKCK yang kemarin sama yang terbaru ini sih Bapak ya. Betul, ya. Oke. Lalu Bapak, kalau misalnya kan ini harus peserta aktif BPJS nih kesehatannya nih. Gimana nih Bapak kalau peserta yang ternyata belum terdaftar BPJS kesehatan? Misalnya mereka baru mau mendaftar itu kan ada masa tunggunya tuh Bapak 14 hari. Itu bagaimana sih cara mereka menunjukkan bahwa mereka sudah aktif? Sedangkan baru juga mendaftar. Oh iya. Jadi di Perpol ini itu salah satunya itu kepesertaan aktif ya. Jadi memang untuk mengurus SKCK kemudian SIM itu wajib peserta tersebut aktif. Nah,
Bagaimana untuk persyaratannya sebenarnya dalam tahapan ini itu masih bersifat himbauan. Nah, jadi peserta-peserta yang mungkin tadi untuk status kepesertaannya masih nonaktif atau belum terdaftar itu nanti dihimbau untuk melakukan pendaftaran bagi yang belum terdaftar. Kemudian bagaimana bagi yang nonaktif karena menunggak? Nah, berarti nanti dihimbau untuk melakukan pengaktifan. Itu bisa melakukan pelunasan terhadap tunggakan iuran atau dia bisa mendaftarkan ke dalam program rehab atau cicilan. Nah, persyaratannya apa sih yang harus dilampirkan? Jadi sebenarnya yang harus dilampirkan adalah bukti keaktifan. Nah, kalau bukti keaktifan sebenarnya bisa ditunjukkan ya. Nanti di situ pada saat melakukan pendaftaran itu nanti peserta atau yang yang masyarakat yang mau melakukan pengurusan STN, SKCK atau SIM itu nanti cukup bisa menunjukkan bukti screenshot ya dari pengecekan bisa lewat WhatsApp terkait dengan Pandawa ya. Jadi nanti masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui Pandawa lewat WhatsApp terkait dengan status kepesertaan aktifnya seperti apa atau lewat mobil JKN. Nah, kalau lewat mobil JKN bisa ditunjukkan. Nah, seperti itu. Terus bagaimana tadi disampaikan, bagaimana yang belum terdaftar? Nah, kemudian terkena waktu 14 hari. Nah, cukup nanti menunjukkan bukti pendaftaran peserta berupa virtual account. Seperti itu. Tadi kan Bapak sudah menyinggung sedikit mengenai Perpol 6 dan Perpol 2 nih Pak. Urgensinya tuh apa sih Pak sampai masyarakat tuh harus melampirkan JKN aktif dalam pengurusan SIM dan SKCK? Ya, ya, bagus banget ya pertanyaannya. Jadi kalau ditanyakan terkait dengan kenapa sih ngurus SIM dan SKCK itu perlu dilampirkan bukti kepesertaan aktif JKN, karena tadi ya di awal yang sudah saya sampaikan bahwa negara hadir itu memberikan salah satunya adalah jaminan sosial kepada seluruh penduduknya. Nah, untuk memastikan seluruh penduduk itu tercover dalam program JKN KIS ini, itu perlu adanya upaya-upaya. Salah satunya adalah mempersyaratkan terkait dengan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Nah, korelasinya bahwa di situ negara memastikan setiap orang itu berhak atas jaminan sosial. Kemudian memastikan setiap penduduk itu sudah tercover dalam program JKN. Seperti itu. Berarti memang tujuan utamanya tuh supaya tercover Bapak ya jaminan kesehatannya. Kayak iya sih, karena kan ada tuh kadang masyarakat yang tidak tidak terdaftar BPJS, ada yang sudah, makanya tuh harus tercover jaminan kesehatan nasionalnya. Oke, tambahan untuk korelasi terkait dengan kepesertaan aktif untuk pengurusan SIM dan SKCK. Nah, salah satunya tadi yang pertama memastikan seluruh masyarakat itu sudah tercover dalam program JKN. Salah satunya harus menjadi peserta aktif. Kemudian yang kedua terkait dengan resiko-resiko. Nah, kalau umpamanya di SIM itu hubungannya dengan kecelakaan lalu lintas ya. Saat ini kan tidak semuanya kecelakaan lalu lintas itu di-cover oleh BPJS Kesehatan. Nah, mungkin di sini bisa saya jelaskan. Biasanya untuk kecelakaan lalu lintas itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kecelakaan lalu lintas ganda. Itu biasanya ada yang menabrak dan ditabrak, kemudian ada kecelakaan lalu lintas tunggal, artinya dia kecelakaan tidak ada yang menabrak, seperti itu. Nah, biasanya untuk kecelakaan lalu lintas ganda ini itu biasanya di-cover oleh Jasara Harja atau BPJS Ketenagakerjaan jika yang bersangkutan itu dalam posisi pulang atau berangkat bekerja, statusnya sebagai karyawan. Nah, tapi kalau umpamanya tidak sebagai status karyawan, itu bisa di-cover oleh Jasara Harja. Nah, kemudian bagaimana untuk kecelakaan lalu lintas tunggal? Nah, kecelakaan lalu lintas tunggal itu bisa di-cover ke dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, seperti itu.
Oke, Bapak kan terkait yang tadi Bapak bilang harus aktif nih JKN-nya Hmm. itu bisa cek di Pandawa, di JKN. Misalnya nih kalau peserta yang mau membuat SKCK dan SIM datang ke kantor polisi, terus mereka nggak tahu nih kalau ternyata harus ada persyaratan JKN aktif itu. Mereka harus kemana sih Bapak untuk memeriksanya? Ya, jadi begini ya. Di sini ada beberapa alur yang pastinya peserta itu dalam pengurusan SKCK atau SIM itu kan biasanya ada beberapa alur ya. Nah, makanya untuk itu alur-alurnya itu biasanya pada saat pertama kali itu kan peserta datang. Kalau untuk SKCK itu biasanya datang ke kantor polisi ya, bisa di Polres atau bisa di Polsek. Nah, kalau untuk pengurusan SIM berarti di Lantas ya. Nah, biasanya di situ ada loket-loket ya untuk pengurusan SKCK atau SIM. Nah, biasanya nanti beberapa alur biasanya yang dilewati oleh masyarakat. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran. Nah, jadi peserta datang itu biasanya mencari informasi. Nah, biasanya untuk mengantisipasi itu nanti di situ kita sudah siapkan seperti banner, kemudian ada poster, kemudian ada spanduk. Nah, ini untuk mengantisipasi supaya peserta pada tahap awal itu sudah mengetahui persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Nah, sebenarnya penambahan dalam pengurusan baik itu SIM dan STN SKCK itu adalah melampirkan bukti kepesertaan aktif. Itu saja. Nah, yang lainnya tetap sama ya untuk persyaratannya seperti itu. Nah, pada saat proses pendaftaran itu, kami sudah siapkan media informasi supaya apa? Supaya peserta pada saat menyiapkan berkas-berkas persyaratan itu dia sudah melampirkan bukti kepesertaan aktif seperti itu. Kemudian biasanya setelah masyarakat tadi dia mencari informasi, kemudian biasanya nanti dia mengisi form pendaftaran. Nah, nanti form pendaftarannya masih tetap sama, dia hanya melampirkan atau menunjukkan ya. Untuk kemudahannya dia cukup menunjukkan. Nah, sebenarnya di masing-masing petugas itu kita sudah siapkan kanal ya untuk melakukan pengecekan secara mandiri oleh petugas. Nah, nanti pengecekannya cukup gampang, itu nanti berdasarkan NIK atau nomor BPJS dari peserta tersebut. Dan sebenarnya peserta juga secara mandiri tadi bisa melakukan pengecekan. Dia bisa melakukan pengecekan tadi lewat Pandawa atau di aplikasi mobile JKN seperti itu. Berarti memang sudah ada petugasnya Bapak ya, tinggal kan tadi Bapak juga sudah jelaskan kalau banner, spanduk sudah ada di depan, jadi tinggal pesertanya saja nih yang mau baca sebenarnya dan mengikuti alur yang sudah ada di situ. Oke. Kira-kira nih Pak, untuk kepersyaratan aktif JKN ini apakah sudah berlaku untuk di seluruh Indonesia atau gimana Pak? Ya, jadi mungkin saya cerita sedikit ya bagaimana sih Perpol 6 dan Perpol 2 ini bisa diimplementasikan. Nah, kebetulan di kantor cabang Sorong ini di awal tahun kita ditunjuk sebagai salah satu piloting project. Nah, jadi Perpol 6 itu tidak serta-merta langsung ujuk-ujuk diberlakukan. Nah, di sini ada tahapan-tahapan, salah satunya adalah menguji coba di beberapa daerah. Nah, khusus untuk Perpol 6 itu diuji cobakan di awal tahun dari bulan Januari dan Februari itu tahapan untuk sosialisasi dan publikasi terkait dengan rencana uji coba persyaratan aktif untuk pengurusan SKCK. Nah, itu untuk wilayah yang dilakukan uji coba itu ada 6 wilayah. Itu dari Sabang sampai Merauke, dari Batam, kemudian Balikpapan, kemudian Semarang, kemudian Makassar, kemudian Denpasar, Bali, dan paling timur itu Sorong. Nah, untuk tahapan itu di awal tahun di Januari dan Februari itu tahapannya adalah sosialisasi dan publikasi. Kemudian di bulan Maret dan sampai dengan Mei itu uji coba di 6 wilayah tersebut dan hasilnya memang cukup
sangat bagus ya. Salah satunya menangkap beberapa masyarakat yang memang tadi belum aktif JKN-nya. Nah, kemudian dari hasil evaluasi dari kementerian dan lembaga terkait itu bisa diimplementasikan di bulan per 1 Agustus 2024. Itu untuk Perpol 6. Ya, selanjutnya untuk Perpol 2 nih. Nah, ya jadi yang duluan diimplementasikan tadi Perpol 6 ya terkait dengan pengurusan SKCK. Kemudian karena melihat kesuksesan dari Perpol 6, kemudian di bulan selanjutnya itu ada implementasi Perpol 2 terkait dengan pengurusan SIM. Nah, itu di 7 wilayah. Itu wilayah apa saja? Itu di Aceh, kemudian ada di Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Selatan, kemudian di DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan NTT. Nah, untuk uji cobanya itu di bulan Juni, kemudian itu baru sosialisasi dan publikasi, kemudian di bulan Juli sampai dengan September itu uji coba di 7 wilayah tadi, kemudian baru di 1 November ini implementasi secara nasional seperti itu. Nah, mungkin yang saya mau tambahkan di sini dalam pengembangannya itu nanti untuk kepesertaan aktif BPJS itu saat ini memang masih secara manual ya, belum terintegrasi. Nah, nanti rencananya itu akan terintegrasi dalam aplikasi baik itu SKCK dan SIM. Nah, pada proses integrasi ini berarti masih dalam bentuk himbauan. Nah, kalau nantinya pada saat sudah terintegrasi itu secara otomatis kepersyaratan JKN aktif itu menjadi salah satu syarat yang memang harus dipenuhi oleh peserta. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau tadi ya pada saat dilakukan pengecekan baik itu oleh petugas dan peserta sendiri itu kartunya nonaktif atau belum terdaftar. Nah, itu biasanya seperti apa? Nah, tadi kalau pada saat dia sudah melengkapi, kemudian dia sudah melampirkan KTP, nah nanti biasanya petugas itu bisa melakukan pengecekan atau peserta tersebut bisa melakukan pengecekan. Nah, nanti pada saat dia melakukan pengusulan untuk pengurusan SKCK ditemukan kepesertaan JKN-nya nonaktif karena mungkin belum terdaftar atau memang nonaktif karena ada tunggakan, itu nanti dihimbau untuk dilakukan pengaktifan. Nah, tapi tidak menghambat proses untuk pengurusan SKCK itu atau SIM. Artinya peserta tadi bisa terus berlanjut untuk pengurusan SKCK atau SIM-nya seperti itu. Nah, biasanya pada saat pengambilan, itu nanti petugas melakukan pengecekan kembali terhadap status kepesertaannya. Nah, kalau ditemukan memang masih nonaktif, itu nanti tugas itu melakukan edukasi kepada peserta tersebut untuk melakukan pengaktifan kepesertaannya seperti itu. Baik Bapak, saya ada pertanyaan nih. Kan tadi Bapak menyinggung dengan si yang tadi pembuatan SKCK itu kan akhirnya terdeteksi nih bahwa oh ternyata masih banyak yang tidak aktif. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, kita kan menjadi salah satu wilayah uji coba nih. Apakah cakupan pesertanya itu setelah diterapkan syarat untuk pembuatan SKCK dan SIM-nya itu meningkat Bapak cakupan pesertanya? Jadi ini menarik ya. Jadi dari pilot project ini itu ada 6 wilayah untuk SKCK dan 7 wilayah untuk SIM. Nah, kondisi dari masing-masing wilayah itu unik berdasarkan dengan wilayah masing-masing. Nah, khusus di Papua memang kita kondisinya memang sudah dalam segi cakupan memang sudah di atas 98%, kemudian tingkat keaktifan itu sudah lebih dari 80%. Nah, tapi dalam pelaksanaannya masih ada temuan-temuan terkait dengan peserta-peserta yang memang dia belum aktif kepesertaannya. Nah, itu sangat membantu dalam artian tadi menangkap peserta-peserta yang mengurus SKCK atau SIM itu untuk kita edukasi, untuk kita
advokasi untuk diaktifkan kepesertaannya. Supaya apa? Tadi, jadi tujuan dari Perpol ini atau Inpres 1 itu tadi mengoptimalisasikan program JKN supaya seluruh penduduk atau masyarakat Indonesia itu dia tercover sesuai dengan segmennya. Ya, jadi untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk membayar iurannya nanti tenang. Nah, khusus di wilayah Papua kami ada program pemerintah daerah, BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah kita sudah bekerja sama melalui program jaminan kesehatan daerah, melalui program PBPU PDPemda, di mana pemerintah daerah itu melakukan pendaftaran dan menanggung iuran untuk kepesertaan JKN-nya. Jadi nanti masyarakat-masyarakat yang tidak mampu itu bisa langsung dilaporkan ke dinas sosial terdekat. Jadi dalam implementasi program Perpol ini itu kami melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait itu melalui grup-grup WhatsApp sehingga peserta tidak perlu lagi mondar-mandir. Jadi nanti untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan mungkin dengan kartu keluarga atau surat keterangan tidak mampu, itu nanti petugas yang ada di baik itu di kepolisian atau di lantas itu nanti melaporkannya dalam grup dan nanti didaftarkan secara otomatis ke dalam program PBPU PDPemda yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, untuk masyarakat-masyarakat yang tergolong mampu, nah itu nanti biasanya kita tadi edukasi. Umpamanya dia sebagai PNS, nah dia mungkin belum sempat melakukan pendaftaran sebagai PNS, nanti dia cukup melakukan pendaftaran ke kantor BPJS terdekat atau melalui Pandawa juga bisa, seperti itu. Berarti Pak, sebenarnya tujuan Perpol 6 dan Perpol 2 ini untuk memastikan agar seluruh masyarakat Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan ya Pak ya? Ya, betul. Oke, mungkin ada kata-kata penutup sebelum kita mengakhiri sesi kali ini? Ya, mungkin kata-kata penutup untuk podcast kita pada sore hari ini bahwa implementasi baik itu Perpol 2 dan Perpol 6 tahun 2023 tadi di awal sudah disampaikan salah satunya untuk memastikan seluruh masyarakat itu tercover, terlindungi dengan kepesertaan JKN aktif. Nah, kemudian untuk implementasinya kami pastikan itu tidak akan menghambat untuk pemrosesan baik itu SKCK dan SIM-nya. Banyak kanal-kanal yang nantinya bisa diakses oleh masyarakat itu sendiri, baik itu pengecekan keaktifan, baik itu pendaftaran. Nah, khusus di Provinsi Papua Barat Daya ada program PBPU PDPemda. Nah, silakan bagi masyarakat yang memang bisa membuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau memang jenis pekerjaannya masuk dalam penduduk yang tidak mampu, itu bisa melakukan pendaftaran, nanti dari petugas bisa melaporkan dan dari dinas sosial akan kita daftarkan. Terkait dengan memastikan dengan implementasi Perpol 2 dan 6, pemerintah memastikan seluruh penduduk atau masyarakatnya itu tercover dalam program JKN KIS, dan kepastiannya ya salah satunya adalah dengan keaktifan kepesertaan JKN. Nah, jadi silakan bagi masyarakat yang belum terdaftar bisa melakukan pendaftaran. Banyak sekali kanal-kanalnya, itu ada melalui Pandawa atau Mobile JKN atau bisa daftar langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, seperti itu. Kemudian bagi masyarakat yang memang tidak mampu, silakan melaporkan dirinya ke dinas sosial di masing-masing kabupaten. Tambahan informasi lagi. Jadi sebenarnya tadi untuk implementasi Inpres nomor 1 2022 tadi itu ada 30 kementerian dan lembaga, salah satunya adalah Polri. Nah, di Polri itu Perpol 2 dan Perpol 6. Nah, ada kementerian-kementerian yang memang sedang mengimplementasikan, seperti di ATR BPN terkait dengan jual beli tanah.
Nah, ini kan dipersyaratkan bagi yang membeli tanah. Di Nah, KPS kemudian ada di namanya. Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Agama, ya kan? Nah, nanti ini juga artinya masyarakat harus proaktif untuk mengecek apakah dirinya sudah terdaftar atau sudah aktif kepesertaan BPJS Kesehatannya, supaya pada pelayanan-pelayanan publik itu tidak ada kendala untuk melengkapi salah satunya persyaratan JKN aktif. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya terkait tema kita kali ini. Bapak, ya pentingnya BPJS aktif untuk pembuatan SIM dan SKCK. Oke. Nah, itu ya Sobat JKN. Jadi, untuk kelancaran dan kemudahan pelayanan publik ke depannya, kita memang harus proaktif untuk mengecek keaktifan BPJS kita. Oke. Nah, baik. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya terkait pembahasannya terkait ini Bapak ya kepesertaan aktif JKN-nya untuk syarat pembuatan SKCK dan SIM. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Ambar. Dan sampai berjumpa lagi Sobat JKN di program Talkin berikutnya. Bye.